Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya Aisyah. Tunduk kau makhluk. Tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, sadar Mbak. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Nggi, tentunya, dan juga Mas Topik di channel sayang kalian, channel Running Mystery. Oke sedulur, di kesempatan malam hari ini kita sedang berada di suatu tempat atau suatu desa. Namun saya tidak mau menyebutkan Nggi, karena takutnya pokoknya nanti ada pro dan kontra. Benar ya. Di kesempatan malam hari ini saya mendapat laporan dari Mas Andri, yang dimana tadi siang Mas Andri ini menelpon ke saya ya Mas, dan Mas Andri tiba-tiba meminta bantuan bahwasanya katanya ada sesuatu hal yang tidak beres di desanya itu. Sesuatu halnya itu apa? Mungkin Mas Andri langsung saja ceritakan, soalnya tadi pas ditelepon rada-rada kurang detail. Iya. Jadi sebenarnya ada apa Mas? Soalnya jenengan tadi teleponnya tergesa-gesa terus kayak sedikit panik gitu. Coba Mas. ya, tadi kan ditelepon pertama ya kurang jelas, terus kayak sambungan internet juga lagi memang benar, bagus. betul. Terus kan berhubung Mas Arya dan Mas Topik sering menangani hal-hal seperti ya hal-hal dibilang hal-hal gaib gitu dan gaib kayak gitulah ya. Jadi saya mau melaporkan Mas. Jadi saya tuh kayak rada janggal loh Mas. Janggal mengenai apa Mas? Mengenai apa ya? Tentang di desa saya kan ada santri dipegang gini. Ya, itu clip on biar suaranya jelas. Dipegang gini aja nggak apa-apa. Pegang dong. Iya. Di desa saya kan termasuknya ada santriwati. Sebagian besar santri banyak. Iya, sebagian besar santri banyak. Lihat terus saya tuh kayak rada janggal di mana santriwati itu kok apa ya? Warga-warga sekitar tuh sering bilang kayak ya sering melihat, dan bukan warga sekitar juga sih, kayak saya dan teman saya juga pernah melihat sesuatu di mana di tempat santriwati tersebut itu kondisi rumah kan gelap gulita, tetapi di dalamnya itu ada satu lilin yang menyala ya. Yang saya lihat tuh cuma satu lilin lah ya. Iya, terus kayak seperti melakukan ritual, tetapi ritual masa iya ritual karo Pak Yai kan aneh. Dan juga sing nggawe tambah bingung ya Mas. Aku mandan baru kayak sekelebatan hitam gitu loh. Maksudnya kayak makhluk gaib gitu Mas. Terus itu apa ya? Biasa sekelebatan hitam bertanduk kan rada-rada kepriwe gitu Mas. Padahal yang mereka tahu sama tadi pas dengan telepon kita bahwasanya yang sering datang ke situ Pak Yainya, gurunya. Lah mungkin enggak, jika memang ada kejanggalan seperti itu, kenapa warga sekitar enggak coba menanyakan atau mungkin ya coba bertamu gitu ditanyakan itu. Nah, gue Mas, sing di masalahnya pertama warga gue kayak rada wedi apa kepriwe gitu loh. Terus sing keloro kayak aku cerita meng warga sing apa sing aku weruh karo batirku kayak enggak percaya kayak gitu Mas. Masa ya mau kayak santriwati karo kayak ini
ritual kayak gue orang mungkin. Oh, jadi mereka kayak gue, Mas. Jadi mereka beranggapan positif bahwasanya yang namanya gurunya sama santrinya mungkin seperti itu Mas Taufik. Iya paham. Mulanya aku kayak ya telepon jenengan ngubungi jenengan Mas Arya karo Mas Topik sing biasanya apa yo sering apa ya sering sing mistis gitu. Mulanya palang apa bisa di apa yo ditiliki dipantau diselidiki. Ini sedikit mohon maaf saya potong dulu Mas Andri. Ini sedikit menarik nih Lur. Ya memang Mas Andri ini bercerita sebelumnya tadi di telepon bahwasanya memang mayoritas di sini itu pemudanya santri dan santriwati. Cuma memang karena apa? Karena tempat atau pondoknya nggak begitu jauh ya Mas Topik. Jadi kadang-kadang mereka itu sering pulang. Bahkan pulangnya pun mereka kadang-kadang didatangin langsung sama gurunya. Maksudnya mungkin kayak belajar private atau bagaimana lah ya Mas Topik. Kemungkinan seperti itu. Alasannya gitu loh. Cuman yang jadi janggalnya ini Mas Andri tadi menyampaikan dan menyaksikan langsung ada sesuatu hal yang aneh. Ritual itu ada lilin. Nah itu lampunya mati. Terus biasa kelihatan bayangan. Nah itu tanduknya kan aneh gitu Mas. Ya, ini sedangkan kan rumah santri itu kayak privat privat ya mungkin bener privat kiai gitu. Tapi ya bahkan jenengan juga tadi pas ditelepon juga ngomong katanya santriwatinya juga sering baca deras. Iya deras juga ya. Iya deras. Waduh aneh juga ini Lur. Apa Mas? Ragu sih saya Mas. Ragunya kenapa? Takutnya kita mengganggu orang terus nanti jadi gimana? Iya sih memang kita belum tahu kebenarannya seperti apa sih memang Mas Topik. Cuman ya kita tetap harus selidiki. Langkah baiknya ya Mas. Dan kebetulan memang ini tempatnya nggak jauh dari kita pembukaan kamera Lur. Kenapa kita melakukan opening video di sini? Karena nanti kalau misalkan kita di dekat rumahnya takut tembok nanti ada kecurigaan seperti itu. Ini jaraknya nggak jauh kok Lur, paling sekitar 1 kilometer lah seperti itu. Jadi gini aja, nanti setelah ini jenengan mengabarkan ke warga setempat untuk tidak ya intinya jangan sampai Mas Topik? Anak kecurigaan. Iya intinya insya Allah ini kita yang urusin gitu Mas. Jangan yang mengamankan saja nanti. Biar nggak usah pada mendekat ke rumah santri tersebut. Kita asing juga di sini Mas. Iya. Gitu. Kan ada yang kenal sama kita gitu. Seperti itu. Yang kok bisa dikondisikan Mas. Iya. Siap. Gimana? Cuman ya aku njaluk tulung jenengan. Iya insyaallah. Ya kami sih kan kayak aneh pengen gitu Mas. Kami sih tidak tidak menjanjikan ya Mas Topik. Benar. Yang terpenting kita cari tahu dulu saja kebenaran seperti apa. Oke Lur, ini kita langsung saja karena sudah malam juga. Nanti jenengan lewat sana aja Mas untuk mengondisikan warga. Nanti saya lewat sini. Tuh. Oke, nanti nyalakan lagi Mas Topik. Oke Mas, makasih. Ini pukul main. Katanya yang belum jadi semua. Ya, tinggal. Mas, kita nggak usah sopan seperti ini Mas. Kamu kan dengar itu, ayo ngomong apa? Oh iya benar. Kok ke kamar? Astagfirullahaladzim. Malakbar. Itu ngapain Mas? Dicium loh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya Pak. Nggih, punten. Mohon maaf, punten ini malam-malam kita bertemu. Ya, sudah masuk tidak apa-apa. Oh, boleh, Pak. Boleh. Ada keperluan apa ya Pak? Duduk Pak. Oh, nggih. Mas Ari. Mohon maaf ini malam-malam tiba-tiba kami datang ke tempat Mbak Sinta ya, yang santriwati itu kan. Oh, ya. Jadi gini Pak, kedatangan kami ke sini malam-malam ini kita mendapat laporan dari warga sekitar. Katanya mungkin ini saya kurang sopan, tapi saya mau langsung saja ya Pak. Ada salah satu warga katanya pernah melihat seperti sedang melakukan ritual ada lilin di rumah ini itu. Lah, sedangkan Mbak Sinta ini kan santri. Lah, ini siapa Pak? Mbak. Oh, Pak Ustadz, gurunya. Oh. Jadi, aduh, sulit ngomongnya. Oh. Gimana Ustadz? Kita jadi kurang enak ini, takutnya nggak sopan. Intinya kita datang ke sini atas laporan warga sekitar Mbak Sinta. Katanya ada lilin yang menyala di kamar dalam keadaan lampunya dimatikan. Jenengan kan berarti jenengan sering ke sini. Sering, tapi di sini saya mengajar ngaji. Oh. Kalau ada ritual nggak ada. Nggak ada. Nggak Cuman ada. pengakuan dari salah satu orang yang pernah melihatnya itu katanya seperti itu. Bahkan ada makhluk gaib juga katanya Pak. Iya betul. Nggak ada. Waduh. Yang bener yang mana? Hah? Ya, saya nggak tahu Mas. Tapi sesuai itu Mas, siapa tadi namanya lupa. Mas Andri Iya, menyampaikan seperti itu. Wah. menyampaikan Makanya kami seperti itu. Makanya kita nggak mau basa-basi, kita langsung saja menanyakan ke Mbak Sinta sama Pak Kiai langsung. Ya Gitu. kalau boleh tanyakan aja ke santri saya. Berarti nggak ada lilin-lilin, nggak ada Mbak? Nggak ada. tapi tadi aku lihat dicium lorong jelas banget. Mengajar ngaji tapi malam-malam bakal. Gini Pak, jenengan ngajar ngaji ke santrinya malam-malam begini, memang nggak takut dicurigai sama warga-warga gitu? Udah biasa ke sini malam-malam saya pulang ngaji santri-santri. Ya kalau seumpamanya Bapak curiga ke saya, mending Bapak keluar aja. Orang saya nggak kayak gitu. Nah itu tanggapan warga yang masalah lilin-lilin. Dicek aja di kamar ada apa enggak. Tapi tadi mohon maaf, mungkin kita lancang. Tadi kita benar. coba ngecek dari luar, jenengan tadi ada di kamar sama ini lagi itu. Ya kan ngecek dari luar, karena kan di dalam dicek aja di kamar ada lilin apa enggak. Coba cek. Dicek coba. Dicek aja ada enggak. Nggak apa-apa nih Pak, beneran. Enggak apa-apa, cek aja. Ada Fik? Gak ada Mas. Ya udah kalau kayak gitu mending Bapak keluar aja Pak. Saya lagi mau ngajar santri saya supaya cepat pintar ngaji. Lagi ini udah malam Pak, Udah malam. nggak sopan. Iya, mohon maaf. Iya, Tapi iya. kenapa nggak ngajinya nggak di majelis taklim gitu Pak? Kenapa harus di rumah? Ini kan Apa privat gitu? privat, Oh, Udah biasa. udah biasa. oke gitu. Gitu ya. Oke. Oke, Kalau oke Pak. masalah itu mending Bapak pergi aja Pak. Saya Oke, Pak. mau itu mulang ngaji lagi. Kalau kayak gini malah saya nggak fokus. Oh, masa dia? Cuma ya itu Pak. Ya udah Pak, mending. Iya, betul. Iya. Nggak enak. Iya. Nggak tahu aku. Iya Mbak. Iya Pak, Bapak. Maaf ya Pak. Iya. Sini Fik. Kata saja biar aman. Ya itu dilihat. Ini ngaji macam apa sih? Enggak tahu. Gimana Mas?
Masih kaget ngagetin itu. Oh iya. Kaget. Ya mas, bener mau sing tak ngomong. Bener sih. Bagi sempat ning kamar ngat juga pelakoni sing apa jenengan ngomong. Mending gerbek besi iki bae lah. Wah, Mau kesuwen. mungkin kalau kita gerbek langsung ini takutnya nanti, apalagi ini kan posisi di atas, mau takutnya nanti ada sesuatu yang buruk Pok. Ya benar. Gimana loh, soalnya di atas sih mending kita cari tahu lagi, kita intai lagi apa yang akan mereka berbuat gitu loh. Di atas yang penting aman bae lah. Mas, itu suara apa sih? Ayo jangan tunggu sini dulu, saya mau coba masukin. Ayo. Kamera. Matikan. Kenapa Mas? Kalian menyerahkan kesucian kalian. Itu kan menurut aturan kiai yang sudah itu santri perempuan itu diwajibkan ngasih kesucian karena biar kedepannya santri perempuan ya bakal masuk surga. Dan juga kalau menurut ke kiai juga kedepannya bagus. Kalau menurut kiai ajaran Pak Kiai itu ajaran yang paling benar, ya kayak kiai-kiai lainnya. Makanya dari itu harus siap menghilangkan kesucian para santri. Apaan ini? Ini pas saja nggak apa-apa. Masa ya aku gak kuat ini anjir. Ya ada orang yang malu-malu sama kiai. Siapa kalian? Kayak kiai seperti itu. Sebenarnya siapa panjenengan ini? Ya saya yang ini yang ngajarin para santri. Ngajarin dalam bentuk apa? Ngajarin aku kayak gini, Pak. Ngajarin pakai lilin, ngajarin jenengan tadi ngomong harus merenggut kesucian agar bisa masuk surga. Apa maksudnya? Janji apa itu, Mbak, Pak? kenapa jenengan mau saja, Mbak? Nah ini yai saya harus patuh sama yai saya. Terus jenengan dia apa-apain mau gitu? Ya itu buat manfaat kedepannya saya. Anda tahu apa Mas? Astagfirullahaladzim. Tanya Anda apa? Ini kan aliran saya. Mas nggak tahu apa-apa, jangan asal ngomong. Pak Kiai, Iya, jangan kami tahu, seolah-olah jenengan polos seperti itu, Astagfirullahaladzim. Ya emang ini ajaran saya. Ajaran seperti apa? Mengajarkan santrinya tidak harus seperti ini, Pak. Kenapa harus seperti ini sih, Pak? Ya orang santrinya pada mau. Gimana lagi? Oh, pada mau. Mau. Makanya pada. Oh, sekarang saya muda, Mas. Ngajarin santrinya nggak mau. Pemaksaan saya nggak maksa. Santrinya mau. Mbak, eling Mbak, ini ajaran tidak benar Mbak. Masa iya Mbak mau kesucian jenengan direnggut sama orang seperti ini? Ya mau, kalau buat kedepannya bagus. Iya, Kedepannya bagus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tengok, pegang Mas. Sekarang gini aja. Lah urusan situ apa urusannya situ? Ini kan urusan saya sama santri saya. Justru saya di sini mau meluruskan Pak. Mungkin saya tidak tahu apa-apa, saya bahkan orang bodoh. Tapi jika dengan cara seperti ini jenengan memperlakukan santri jangan seperti ini, itu sudah tidak baik Pak. Tidak baik kan menurut Anda, menurut saya kan baik. Ini santri saya mau. Jenengan itu Kecuali sudah. nggak mau santri saya. Santri yang lain-lain juga mau. Allahu Akbar. Mbak, tolong sadar Mbak. Ini kiai macam apa? Ya Mas Topik. Agama dibungkus buat memperdaya wanita. Mbak, Masya kesucian Allah. ingat. Tahu apa tentang ini? Astagfirullah. Ya kami memang nggak tahu apa-apa.
Nah, ini urusan saya, ngapain Anda pada repot? Tapi warga di sini udah geram dengan kelakuan jenengan seperti ini. Pak. Mbak inget Mbak, astagfirullah. Kesucian jenengan mau. Ya mending kalau kayak gini, mending saya mau ngomong sama Anda empat mata. Ini biar santri saya turun ke bawah mandi dulu. Mandi? Mandi apa? Mandi buat mensucikan badan. Allah Akbar. Ya udah mandi dulu aja, saya mau ngomong sama orang ini. Pak Yai. Astagfirullah. Aspek, biarin Pik. Ya, maksud situ apa? Ikutin urusan saya. Saya udah tahu semua. Jenengan mendirikan pondok selama 5 tahun ini bukan? Iya. Itu hanya buat kedok saja. Bahkan kami sudah mendengar informasi bahwasanya korbannya bukan hanya mereka, tapi sudah banyak yang jenengan kelabui dengan cara ajaran jenengan seperti ini. Nah, toh santri saya nggak ada yang komplain. Nur semua. Ngapain Anda yang malah repot kayak gitu? Ya karena jenengan mengiming-imingi dengan sesuatu hal bahwasanya dengan mereka melakukan ini, mereka akan masuk surga. Begitu kan? Iya. Ngapain kamu ikut campur urusan saya? Tentu saja saya ikut campurkan. Kalau kayak gitu mending Anda melawan sekutu-sekutu saya. Sekarang Anda saya kunci. Aduh, nggak bisa bergerak nih. Awas ya. Dukun campur. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Arya. Ini Nggak bisa bergerak. Dukun campur sialan. Aduh. Kurang ajar kalian iblis. ini yang menyebabkan semuanya Mas Arya. Nggak bisa bergerak saya. Aduh. Ini gimana Mas? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mau saja diutus oleh manusia seperti itu? Allah. Ini gimana, Pik? Tidak tahu Mas. Ya Allah, berat banget rasanya. Astagfirullahaladzim Mas Arya. Kok keras banget Mas? Nggak bisa, saya nggak bisa membuka. Iblis, apa sih? Apa sih? Mas Arya ini gimana nih? Aduh. Tapi kok kau apakan saudara saya? Kita nggak punya apa-apa, Pik. Hati-hati, kita harus pakai kecerdasan, Pik. Hah? Kau apakan saudara saya? Lepaskan. Allah Akbar. Mas. Aku kok. Iblis, lebih baik kau. Mas Arya. Ini saya merasakan ada yang Itu tadi apa? Itu menyala kok. Di tasmu tadi menyala apa? di tas. Iya. Apa sih ya? Kamu bawa apa? Ini Mas Arya. Oh, kamu bawa itu sih. Allahu Akbar. Mas Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Faya insot. Ini maksudnya Mas yang bercahaya tadi.
Allah Akbar. Allah Akbar. Ah. Astagfirullahaladzim Mas Arya. Mas, ini gimana Mas? Berarti tadi yang menyala kita bebek. Iya Mas. Masukin lagi, masukin. Kenapa kau, ha? Kenapa kau mengikuti tuanmu yang sudah jelas-jelas melakukan ajaran tidak benar? Kau dikasih apa, ha? Dikasih apa Mas? Kau jangan meminta ampun kepada saya, kepada kami. Meminta ampun kepada Gusti Allah. Jika kau ingin tetap melakukan hal seperti ini, kau akan hancur dengan sendirinya. Tapi jika kau melakukan hal yang baik, kau nanti akan mendapat sesuatu hal yang lebih berharga, bahkan lebih indah dari apa yang kau ikuti Tuhanmu itu. Allah Akbar. Allah. Bagaimana? Baiklah, sekarang kau pergilah dari tempat ini. Jangan kau ikuti lagi siapa itu Kiai, siapa itu saya tidak tahu. Pergi. Allah Akbar. Mas Arya. Badan saya langsung terasa lebih ringan, lebih enak, dan lebih... Aduh, nggak beres di bawah. Hah? Di bawah nggak beres. Kita ke bawah, ke bawah. Ayo. Allah Akbar. Ini gimana Mas? Biarkanlah. Biarkan dulu. Bawa. Aduh, mati lagi. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Apa-apaan lagi nih, Pak? Allah Akbar. Ternyata Anda orang-orang biasa yang lain. Anda terlepas dari kuncian saya. Oh, tentu saja. Karena kita punya kekuatan dari Gusti Allah, tidak seperti jenengan. Mohon maaf, saya di sini sedikit kasar sama jenengan karena saya sudah geram apa yang jenengan lakukan. Mereka tidak bersalah. Ingin jenengan renggut kesuciannya. Otakmu di mana, Pak Kiai? Gak usah ikut campur apa urusan kamu. Ini urusan saya. Tentu saya ikut. Allah Akbar. Mas, kenapa kau membawa pasukan seperti ini? Ya udah lawan ini bukan saya kalau saya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya Aisyah. Tunduk kau makhluk. Tunduk. Allah Akbar. Oh. Apa? Pengikutmu sudah nggak bisa apa-apa sekarang. Dia nggak bisa apa-apa ya. Urusan Anda apa? Urusan saya. Astagfirullah, ini orang tabel banget. Apa enggak? Saya cuma ingin jenengan sudahi perbuatan jenengan yang tidak baik itu. Di situ suruh saya tobat gitu. Iya. Apa? Saya belum puas. Belum, maksudnya belum puas gimana Pak? Belum puas. Masalah sambil perempuan itu saya belum puas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Pedofil. Sini, jika memang jenengan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, mendekat. Allah Akbar. Sekarang kalian masih mau mengikuti tuanmu yang sudah seperti itu? Kenapa kalian mau saja menyakiti golongan manusia seperti kami? Memangnya mereka salah apa? Kau dikasih apa sama kayak cabul ini? Saya geram jadinya lur. Masih yakin. Dikasih apa? Kenikmatan seperti apa? Allah Akbar. Hah? Oh, setelah orang ini merenggut kesucian gadis-gadis ini, baru kau yang bertindak. Kau akan membawa sukma dari gadis-gadis ini. Kejam sekali dirimu. Allah Akbar. Tentu kami ikut campur. Yang kau lakukan itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian sudah tidak bisa apa-apa. Jika kalian mengulangi perbuatan kalian seperti ini lagi, kalian akan tahu akibatnya. Bukan saya yang menghakimi, tapi Sang Pencipta yang akan menghakimi kalian. Kalian sudah ada tanda di dalam
diri kalian. Jika kalian macam-macam, kalian akan meledak dengan sendirinya. Sekarang pergilah atau saya leburkan. Allah Akbar. Astagfirullah. Besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mbak, sadar mbak? Mbak, bisa dengar kami? Bisa. Ya alhamdulillah. Allah Akbar. Energi saya langsung. Udah enakan mbak? Ini Pak Kiai, saya kenapa ya Mas? Itu nanti dulu mbak. Nanti dulu Mbak. Biarin. Biarin dulu. Nanti kita bangunin. Yang terpenting jenengan ini udah sadar yo, udah enakan yo badan yo. Berarti jenengan selama ini mondok berguru sama Pak Ustadz. Iya. Udah berapa lama? Sekitar 2 bulanan. Oh. Iya, 2 bulanan. Nah, kemarin Baru kemarin loh. Sudah diajarin apa saja mbak sama guru jenengan? Ngaji. Iya, sholat, ngaji gitu, tadarus. Allah Akbar. Ustadznya tidak sadar Mas. Iya nggak sadar. Berarti selama ini jenengan tidak tahu lagi setelah ngaji terus diajarin sholat terus ngapain aja itu nggak tahu. Enggak. Emang kenapa ya Mas? Kenapa Mas? Aduh. Jadi nggak enak ini. Ya sebenarnya sih nggak ada apa-apa mbak. Cuman mungkin di sini ada sedikit kesalahan jenengan berguru sama guru jenengan ini. Sebenarnya guru jenengan ini dia itu bukan sosok kiai yang semestinya mbak. Semestinya gimana Mas? Jadi guru jenengan ini sebenarnya memanfaatkan para santri-santrinya. Mungkin karena jenengan baru 2 bulan mungkin belum tahu sepenuhnya ya Mas Taufik. Sebelum jenengan udah banyak korban. Jadi Pak Ustadz ini sebenarnya bukan hanya mengajar ngaji mbak, bukan hanya mengajar keagamaan Islam ini lain, bukan itu saja, tapi dia juga memanfaatkan dari tubuh jenengan mbak. Mana mungkin Mas? Iya. Enggak ingat Berarti apa yang dia lakukan di kamar ini. Apa tadi ngomong? Mohon maaf Pak ya Mbak. Bahkan itu dicium di sini di kamar ini. Dicium di kamar ini terus kayak dilakukan suatu ritual nggak tahu juga nggak. Ya astagfirullahaladzim. Brengsek juga kayaknya. Mas ini gimana nih? Astagfirullahaladzim. Mbak ini kita rekam nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa ya. Intinya gini mbak, nanti saya ceritakan lagi. Yang jelas guru jenengan ini guru yang tidak benar, ajarannya sudah melenceng. Guru jenengan ini sudah sering melakukan ritual sama santri-santrinya, terutama santriwati. Dia hanya berkedok saja mbak, yang sebenarnya dia ingin memuaskan nafsu birahinya lewat santri-santrinya. Dengan cara apa? Dengan cara ritual persetubuhan. Untung saja jenengan belum sempat, kemungkinan belum sempat. Iya mungkin. Ya kan? Karena alhamdulillah mungkin kita menggagalkan semua itu. Tapi Mbak ingat rumah ini nggak? Enggak sama sekali, enggak ingat. Pertama Mas. Nggak ingat sih. Allahu Akbar. Mungkin sudah. Aduh. Susah juga ngomongnya. Yang jelas seperti itu mbak yang saya sampaikan. Benar baru 2 bulan berarti? Iya. Satu kampung juga? Iya. Oh iya. Luput kayak ini kalau ajaran ngaji seperti ini bahaya nih Mas Taufik. Takutnya merajalela. Berarti benar dia pemimpin pondok yang sebelah desa ini? Iya. Gini aja mbak,
berhubung ini jenengan mungkin tidak apa-apa, jenengan mandi dulu apa ya? Oh, iya apa ya? Jenengan mandi dulu, tapi mohon maaf jenengan lakukan mandi besar dulu ya. Nggak apa-apa kan? Iya. Walaupun ini malam-malam, tapi ini demi kebaikan jenengan juga. Nanti saya akan sadarkan orang itu dan saya tanyakan lagi. Namanya siapa, Mbak? Pak Ustadz siapa sih, Pak? Ini Pak Ustadz Ali. Pak Ustadz Ali. Sekarang aja Mas mandinya bagaimana? Sekarang nggak apa-apa. Monggo. Saya mau ngurusin orang ini dulu ya, Pak ya. Makasih ya, Mas. Oke. Coba bangunin, Pik. Mas, Iya, ada apa? Ini apa-apaan ini? kok apa-apaan sih, Pak? Jenengan tidak usah berpura-pura, kami sudah tahu semuanya. Benar. Jenengan tinggal mengakui saja. Mengakui apa? Mengakui kesalahan jenengan. Iya, saya mengakui. Berarti benar apa yang dikatakan warga. Laporan warga bahwasanya tujuan jenengan mendirikan pondok pesantren itu hanya untuk kedok saja. Iya, Allahu Akbar. itu. Kenapa jenengan melakukan hal seperti itu? Karena saya kalau melihat santri ya nafsu saya nggak kuat. Astagfirullahaladzim. Lantas kenapa jenengan sampai berhubungan atau bersekutu dengan makhluk-makhluk seperti itu? Karena makhluk-makhluk seperti itu yang membantu saya biar bisa mendapatkan santri. Biar tidak ketahuan seperti itu. Biar tidak sadar juga mereka. Allahu Akbar. Benar, berarti mereka menutupi. Astagfirullahaladzim. Ini jenengan mau gimana? Jenengan udah ketahuan. Ini kalau jenengan keluar bisa diamuk masa, Mas. Bahkan pondok jenengan bisa ditutup ini, ya Mas Taufik. Iya. Dengan cara jenengan melakukan ajaran seperti itu, dengan berkedok iming-iming masuk surga lah, makrifat, torikot lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya jenengan hanya ingin memuaskan nafsu jenengan. Tanpa memikirkan kerugian mereka. Betul, itu sudah sangat salah, Mas. Untung jenengan ketahuannya sama kita. Coba kalau yang orang lain, jenengan udah jadi apa? Ini kira-kira gimana, Mas Taufik? Aku nggak kuat sih. Gini Mas Ali, saya mau tanya, selama 5 tahun ini jenengan mendirikan pondok, apa saja yang jenengan lakukan? Ya, yang pertama melabui warga supaya warga percaya kepada saya. Terus? Nah, terus santri-santri saya ya kayak yang tadi Anda lihat yang di atas itu Ya, yang pakai lilin. ritual persetubuhan. Ya, Terus apa lagi? terus saya sering ngomong ke santri-santri supaya mencari donasi keluar itu ya buat saya, nggak buat pondok. Allah. Allahu Akbar. Uangnya buat jenengan sendiri. Iya buat saya. Begini saja Mas Ali, jenengan sudah mengakui kesalahan jenengan. Jenengan menyesal. Menyesal. Sekarang jenengan ikut kami. Kita hadapkan ke Mas Propo saja. Benar, Mas. Karena jika jenengan tidak ikut kami, nanti jenengan malah takut tembok. Diamuk masa, nanti malah lebih repot ya Mas Taufik. Gimana? Jenengan bersedia apa tidak? Ya udah saya ikut kalian nggak apa-apa, yang penting saya aman. Allah Akbar. Nanti untuk urusan pondok nanti kita coba tanyakan Mas Propo saja Mas Taufik. Iya. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke Lur, ini kita matikan terlebih dahulu ya. Sambil kita ngobrol lagi sama Mas Alinya ini. Sambil kita telepon tim dulu. Iya. Jemput pakai mobil. Karena kan gini kita posisi pakai motor. Sulit kita boncengan. Iya, berdua. Nanti kamu telepon siapa? Mas Dimas atau Mas Abi suruh datang sini Pak. Oke, Pak. Bawa mobil. Sambil nunggu mbaknya selesai mandi ya. Aduh,
Sakit kepalaku mas. Sama rokok lah. Bisa kayak gini kok. Sambil ngerokok mas. Ini mati nih. Nggak apa-apa. Nanti itu lagi ada satu lagi Mok. Iya sih. Coba tak nyalain sebentar. Oke Lur, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Dan juga mohon maaf mungkin dari awal kita sedikit kurang sopan ya Mas Topik. Bener. Karena setelah kita menggali informasi mengenai Mas Andri, kami juga sebelum masuk ke rumahnya itu kami sudah mendapat informasi lebih lanjut lagi. Karena ada yang menyaksikan juga. Bener. Seperti apa yang tadi kita sampaikan. Makanya kita langsung bergegas, kita masuk. Kita tidak mau berlama-lama. Ya itu hasilnya seperti itu Lur. Astagfirullahaladzim. Dan kami tadi sempat kewalahan karena kami dalam posisi yang mungkin kurang persiapan juga. Dalam artian kita itu nggak memberikan apa-apa ya Mas Topik. Tapi sebentar mas, saya potong dulu ya mas. Ya. Tadi setelah saya memegang buku, badan saya merasa kayak seperti waktu itu mas. Untung kamu bawa buku. Terus tadi aku lihat juga bukunya menyala mengarah ke jenengan loh mas. Nah itu saya langsung merasakan kayak apa, badan kayak langsung seger enteng gitu loh. Ya mbok, pas sama berarti. Itu Allah Akbar. Nggak, aku rasanya aku kepengen becek gitu orang mas. jadi orangnya itu udah mengakui salah tapi kayak raut wajahnya itu Kayak nggak ada salah gitu loh. iya. Tapi alhamdulillah sudah diamankan, sudah dibawa sama tim untuk kita pertemukan sama Mas Bobo baiknya seperti apa. Maksudnya syukuri ada kebijakan lah. Ya namanya orang kan kadang-kadang kan hilaf ya Mas Topik. Bener. Cuma ya kadang kalau udah kelewat batas tuh kadang kalau warga itu udah nggak pikir Lur. Lah itu yang pasti tuh. Lah yang kita takutkan seperti itu, kita menghindari hal-hal seperti itu. Dan untuk mbaknya tadi sudah alhamdulillah sudah bersih, udah kita kasih arahan juga. Terus juga posisi yang bikin kita sedikit simpatik lagi, dia itu yatim piatu ya Mas Topik. Iya mas. Seperti itu. Makanya mungkin lebih mudah karena posisinya yang yatim piatu nggak Kesepian ada lah ya. orang tua, Nggak ada orang tua. seperti itu. Kasih sayang kurang. Tapi sudah kita amankan. Dan untuk sementara ini insya Allah untuk beberapa ya waktunya kita tidak tahu, nanti mau dibimbing dulu sama Mas Prabu juga Benar-benar. yang gadisnya itu. Takutnya nanti kalau di rumah mau ada sesuatu hal yang buruk lagi, kita amankan dulu ya Mas Topik. Benar. Seperti itu. Oke, mungkin perjalanan ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap ataupun tingkah laku kita ataupun ngomongnya belepotan. Kadang-kadang kalau kita lagi menghadapi situasi yang seperti ini itu Otak susah banget otak ya. susah untuk sinkron sama mulut Lur. Jadi kadang seperti itu. Oke, kita langsung menyusul pulang dulu. Oke yuk. Oke, terima kasih Lur. Terima kasih sudah mengikuti kami. Terima kasih doa kalian semua. Karena apa? Karena tanpa kalian kita bukan apa-apa Lur. Benar. Tonton terus eksplorasi kami. Entah itu dalam bentuk apapun. Yang penting apa yang kita lakukan ini suatu hal kebaikan untuk umat. Bukan semata-mata untuk diri sendiri ya Mas Topik. Benar. Jadi seperti itu. Salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.